Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari novena Natal kedua ini, liturgi gereja mewartakan kepada kita silsilah Yesus Kristus, diambil dari Injil Matius. Bila kita membaca dengan cermat, Injil ini berusaha menampilkan secara mendetail silsilah Yesus Kristus mulai dari Abraham sampai kepada Yakub yang kemudian melahirkan Yusuf, Maria, dan Yesus Kristus. Akan tetapi saudara-saudari, saya harus mengatakan kepada saudara sekalian bahwa ini adalah buku iman untuk mewartakan kepada kita tentang Yesus Kristus yang masuk dalam sejarah hidup umat manusia. Bukan data-datanya yang harus diperhatikan yang utama. Tetapi pesan dari Injil ini ingin mewartakan kepada kita semua bahwa Yesus Kristus itu, Allah yang menjadi manusia itu, Immanuel itu telah mengambil cara yang sedemikian rupa masuk ke dalam sejarah hidup kita. Ada beberapa tokoh-tokoh yang secara lurus dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Tetapi ada juga tokoh-tokoh lain yang masuk dari luar itu di dalam silsilah ini. Yesus Kristus memang adalah keturunan dari Abraham. Juga sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama, dia juga adalah lahir dari Yehuda, keturunan Daud. Dan dari situlah digenapi nubuat yang diwartakan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dan Yesus Kristus menjadi wujud dari nubuat itu. Dan dalam Injil ini juga mau diwartakan kepada kita, Yesus memang berasal dari keturunan, Yesus memang menjadi Adam, tetapi Adam yang baru. Kalau Adam yang lama telah membuat manusia jatuh dalam dosa dan mewariskan dosa asal itu secara turun-temurun. Tetapi dalam Adam yang baru, dalam diri Yesus Kristus, dosa itu telah diputus. Karena setiap orang yang lahir dari Yesus Kristus, dia hidup bukan lagi dalam daging, dia hidup dalam roh, dan dia bertumbuh di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan pada hari ini? Yesus telah masuk dalam sejarah hidup kita. Dengan kata lain, kita mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus. Tetapi lihatlah hubungan itu lebih dari hubungan lahiriah, lebih dari hubungan darah. Hubungan kita dengan Yesus Kristus ada hubungan yang baru. Hubungan yaitu hubungan dalam, hubungan yang rohani. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kristus itu telah memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Itulah hubungan kita yang baru bersama dengan Dia. Hidup dalam keluarga kudus bersama dengan Yesus Kristus. Maka semoga saudara-saudari kita semakin menyadari hubungan yang hidup ini, bahwa kita telah menjadi keluarga dalam Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan Yesus dalam perikop Injil yang lain. Barang siapa melaksanakan sabdaku, dialah saudara-saudariku, dialah ibuku. Semoga kita semua dengan hubungan yang baru ini boleh semakin bertumbuh di dalam sabda Tuhan. Tuhan memberkati.